Dugaan penjagalan lawan yang dilakukan sejak tahapan awal pemilu kada tidak hanya terjadi di Jawa Timur, di Kota Tangerang, Banten, keikutsertaan pasangan Arief Wismansyah Sahrudin sebagai peserta pemilu kada terganjal permohonan mundur Sahrudin dari posisi sekda dari posisi camat yang ditolak oleh Wali Kota Tangerang Wahidin Halim. KPU Kota Tangerang tidak meloloskan pasangan Arief R. Wismansyah Sahrudin menjadi peserta pemilu kada Kota Tangerang, Banten lantaran terganjal surat pengunduran diri Sahrudin dari posisi sekda Kota Tangerang yang ditolak Wali Kota Tangerang Wahidin Halim. Permohonan mundur Sahrudin dari PNS dinilai tidak sesuai prosedur karena dilakukan setelah mendaftarkan pencalonannya ke KPU. Enggak, belum ada ditunda. Belum ada ditunda. Semua ditunda. Enggak ada yang ditunda. Insya Allah kalau memang putusan malam ini berarti bisa ikut ambil nomor atau gimana? Saya belum bisa kasih jawabannya. Keputusan KPU Kota Tangerang dinilai syarat muatan politik dan penuh rekayasa. KPU dituding mengikuti skenario pihak tertentu. Apalagi muncul dugaan Wahid yang juga Ketua DPD Demokrat Banten sengaja menolak permohonan mundur Sahrudin karena akan menjadi pesaing adiknya Abdul Syukur yang juga menjadi peserta pemilu kada Kota Tangerang. Sejarah dalam demokrasi di Kota Tangerang dan bahkan di Indonesia agar rasanya ketika tidak diloloskan hanya karena surat izin atasan, padahal peraturan KPU nomor 9 menyampaikan bahwa cukup pemberitahuan kepada atasan, dan ini alhamdulillah pada malam ini terbukti bahwa demokrasi di Kota Tangerang akan kembali kepada jalan yang benar. Merasa sengaja dijegal, pasangan Arief R. Wismansyah Sahrudin mengadukan Komisioner KPU Kota Tangerang ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Kini, nasib pasangan Arief R. Wismansyah Sahrudin untuk mengikuti pemilu kada Kota Tangerang bergantung pada putusan DKPP. Tim Liputan, Metro TV. Sementara itu, Wali Kota Tangerang Wahidin Halim membantah tidak memberikan izin kepada Camat Pinang Kota Tangerang Sahrudin yang ingin maju dalam pemilu kada Kota Tangerang. Wahidin menyebut Sahrudin tidak prosedural. Apa jawaban Arief yang merupakan calon pasangan dari Sahrudin yang akan maju dalam pemilu kada Tangerang ini? Sudah bergabung bersama kami saat ini ada Pak Sahrudin, Pak Arief ya, Arief Wismansyah. Selamat malam. Selamat malam. Arief. Ada Pak Margarito masih bersama kami di studio saat ini. Tapi saya ingin tanyakan dulu ke Pak Arief. Di berbagai media online Anda menyebut menjadi korban rekayasa politik. Kita masyarakat hanya melihat ini pemilu kada selalu diwarnai hal-hal begini. Betul. Nah, yakinkan kami, apa yang membuat Anda mengeluarkan statement rekayasa politik? Jadi memang ini merupakan keprihatinan terhadap demokrasi di Kota Tangerang, karena ketika kami mengikuti proses administrasi pendaftaran sampai akhirnya dikatakan tidak diloloskan, ini menjadi sebuah ironis karena ketika proses administrasi dilakukan pada tanggal 15 Juni 2013 hasil pleno KPU, semua aturan-aturan aturan juknis yang dilaksanakan KPU kami sudah dikatakan memenuhi syarat. Oh, disebutkan sudah memenuhi syarat oleh KPU Kota Tangerang pada tanggal 15 Juni. 15 Juni ya. 15 Juni. Saya catat di sini 15 Juni 2013. Iya. Lalu pada tanggal 13 Juli anehnya itu sudah mulai terjadi kalau menurut kami. Itu pleno juga. Pleno juga. Hasil pleno KPU mengatakan memenuhi syarat tapi dengan keterangan yang isinya adalah apabila pada penetapan pasangan calon belum ada surat pemberhentian dari jabatan negeri bagi pegawai negeri sipil, maka status memenuhi syarat menjadi tidak memenuhi syarat. AMS tidak memenuhi syarat. Iya. Dan akhirnya pada tanggal 24 Juli pleno terakhir yang tidak meloloskan kami, ini menjadi tidak memenuhi syarat karena kami tidak bisa membawa surat izin atasan. Baik, kita lihat dulu kutipan dari Ketua KPU dari Kota Tangerang, apa yang menjadi alasan sebenarnya, kita munculkan dalam bentuk grafik berikut ini. Sampai malam sebelum rapat pleno, KPU tidak menerima surat izin pengunduran diri Sahrudin yang ditandatangani atasannya, dalam hal ini adalah Wali Kota, sehingga mengakibatkan tidak memenuhi syarat. Baik. Tidak ada izin dari Wali Kota begitu. Iya. Jadi bagaimana Anda melihat seperti ini? Jadi kalau kita lihat peraturan KPU nomor 9 2012 pasal 67 ayat 1 yang mengatakan huruf S yang mengatakan bahwa surat pengunduran diri dari dan tidak aktif dalam jabatan negeri sejak pendaftaran bagi bakal calon yang berasal dari PNS, anggota TNI dan anggota Polri, yaitu surat pernyataan yang bersangkutan mengundurkan diri dan tidak aktif dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional yang disampaikan kepada atasan langsungnya untuk diketahui. Jadi bahasanya hanya diketahui. Tapi sebenarnya sudah menyampaikan surat. Kami sudah menyampaikan surat itu. Buktinya adalah kami sudah menyampaikan surat itu dan ini ada disposisi dari Wali Kota.
Artinya wali kota sudah mengetahui. Sudah mengetahui karena disposisinya Pak Wali Kota kepada BKPP dan bagian hukum adalah diproses lebih lanjut. Tapi sampai akhirnya 23 Juli dalam kurun waktu hampir 2 bulan tidak ditindaklanjuti. Karena KPU merasa harus ada izin. Harus ada izin. Diizinkan atau tidak? Terminologinya seperti itu. Padahal dalam peraturan KPU sendiri tidak dinyatakan demikian. Ketika Anda mendaftar awal untuk itu tidak menanyakan syarat-syaratnya mau menggunakan aturan dari KPU ini ataukah ada aturan dari BKN ya, Badan Kepegawaian. Ketika kita mendaftar, aturan yang digunakan hanya satu, yaitu peraturan KPU nomor 9 2012. Yang tadi terminologinya hanya diketahui oleh atasannya, yaitu wali kota. Bagaimana Pak Warga melihat konteks Tangerang ini? Ini ada dua soal gitu ya. Pertama, soal pernyataan pengunduran diri. Ya, bukan surat pengunduran diri atau pemberhentian gitu ya. Nah, ini agak keliru tadi itu Ketua KPU gitu ya. Harusnya surat pengunduran diri itu baru diperlukan secara hukum dan harus ada, absolutely harus ada setelah orang ini ditetapkan menjadi pasangan calon. Sudah memperoleh nomor dan sudah ditetapkan sebagai pasangan calon itu. Barulah muncul keadaan hukum yang membutuhkan surat pemberhentian itu. Sebelum itu tidak. Dalam pendaftaran, yang terpenting dalam pendaftaran secara hukum adalah ada surat yang menyatakan bahwa kami akan mengundurkan diri bila bla 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 dan seterusnya. Setelah itu, nah kalau sudah ada itu cukup, sudah memenuhi syarat. Nanti begitu ditetapkan menjadi pasangan calon, absolutely harus diberhentikan. Pak Arief, tapi kalau baru benar itu. Baru benar itu. Nah, karena itu seperti sekarang ini itu nggak benar, jujur saja. Pak Arief, tapi kalau dilihat dari sini bukankah syarat itu yang tercantum dalam Undang-Undang BKN nomor 10 tahun 2005 betul, ya? Betul. Pasal 2 ayat 1 yang tentang bahwa di mana seorang pegawai negeri sipil ingin maju sebagai calon kepala daerah begitu kan? Betul. Ini kan sebenarnya berkait juga, artinya sesuai juga peraturan ini sebenarnya. Betul. Jadi peraturan BKN itu BKN nomor 10 tahun 2005 mengatakan bahwa pengunduran diri dalam jabatan apabila sudah ditetapkan sebagai calon. Nah, sekarang KPU menanyakan surat izin, padahal kami dengan Pak Sarudi yang yang seorang camat belum ditetapkan sebagai calon oleh KPU. Dan sekarang ini kami digugurkan. Anehnya, kenapa Pak Sekda diizinkan, Pak Harim Legend, tapi pasangan calon saya yang hanya seorang camat tidak diizinkan? Itu yang justru ada apa? Itu justru menjadi pertanyaan saya. Kalau kemudian dugaan Anda adalah rekayasa politik. Pak Sarudin sebagai camat tidak diberikan izin tanda tangan oleh wali kota sebagai atasannya langsung. Dalam hal ini Sekda yang sekarang ini menjabat di Kota Tangerang juga maju dalam pemilu kada, tapi diberikan izin. Ini kan sebenarnya persoalannya administratif ini, Pak. Bukan rekayasa politik. Bagaimana Anda melihatnya? Jadi kami melihat adalah kembali kepada pleno KPU. Kenapa dari memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat dengan keterangan dan akhirnya menjadi tidak memenuhi syarat? Kami menganggap ini ada rekayasa. Kalau sudah memenuhi syarat kan harusnya tidak ada lagi permasalahan. Nah, sekarang siapa yang mereka rekayasa, saya pikir hanya masyarakat yang bisa menilai. Gitu. Baik, kalau melihat apakah ini lebih kepada hanya administratif saja ataukah memang upaya penjagalan seperti itu? Jegal-menjegal, tapi saya ingin mengatakan begini. Saya tidak tahu apakah Anda bawa ini ke peradilan tun atau tidak. Anda bawa ini ke DKPP atau tidak begitu ya. Tapi saya hakul yakin kalau ini dibawa ke tun pasti menang Anda. Kalau dibawa ke DKPP pasti ini putusan KPU dikoreksi dan Anda akan. Kenapa demikian, Pak? Loh, motifnya sudah salah kok. Dari faktanya ada Sekda diizinkan, ada camat nggak diizinin. Apa keadaan hukumnya? Apa keadaan hukum yang muncul di situ yang membuat Sekda diizinkan dan ini tidak diizinkan? Satu. Yang kedua, tafsir mengenai sudah ditetapkan dan waktu pencalonan itu berbeda kan? Ini aja itu, kecuali kalau hakimnya sudah cinting atau orang DKPP-nya sudah cinting, tidak dilosin. Kalau masih sehat otaknya, nggak usah sehat benar, sehat dikit aja menang kok. Sudah jelas karena sudah jelas kok. Sudah ini sejak awal. Pernyataan waktu mencalonkan dengan penetapan calon kan dua terminologi hukum yang berbeda. Keadaan hukumnya berbeda. Nah, itu satu. Keadaan yang lain adalah apa keadaan hukum yang istimewa yang dimiliki oleh Sekda sehingga dia diloloskan dan camat itu tidak diloloskan? Apa? Bukankah ini diskriminatif? Tidakkah ini pelanggaran etika? Oleh karena itu saya hakul yakin ya, saya baru lihat ini orang nih. Kalau dibawa ke DKPP dan atau dibawa ke TUN, menang orang-orang. Tetapi disebutkan alasan dari Wahidin Halim yang merupakan wali kota sekarang gitu, menyebutkan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Sarudin calon wakil Anda nanti kalau maju di pemilu kada Kota Tangerang tidak prosedural karena sudah mendaftar dulu sebelum mengajukan surat pengunduran diri itu. Nanti kita akan minta jawabannya dari Anda. Kita harus break terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time News.